Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, ini saya baru pulang kerja ya. Sebetulnya saya capek membuat klarifikasi ini ya, tapi terpaksa saya membuat video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi kemarin saya membuat video tantangan debat terbuka untuk Mbah Gufron ya. Jadi tantangan kemarin kan saya membuat video debat masalah pertama kitab-kitabnya Syekh Nawawi, yang kedua debat tentang hukum-hukum fikih Islam berdasarkan kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Tapi nyatanya malah video itu di komen, kok saya tahu ya komennya itu banyak banget mengenai saya malah disuruh untuk membuat antitesisnya Kiai Imad ya. Saya disuruh membuat antitesisnya Kiai Imad. Jadi begini teman-teman, yang pertama ini salah arah ya. Yang pertama, saya kan menantang debat Mbah Gufron ya untuk masalah membaca kitab kuning ya, kitabnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani sama hukum-hukum fikih ya. Tapi ternyata malah ditanggapi saya untuk membuat antitesisnya Kiai Imad ya, Imanuddin. Jadi seakan-akan begini teman-teman, seakan-akan saya ini anti Mbah Gufron sama anti Kiai Imad dan mendukung para Habib ya. Padahal enggak juga gitu kan ya. Tapi meskipun saya belum membuat video, saya kritik juga itu banyak khurafat yang dilontarkan para oknum ya. Saya bilang oknum Habib. Nggak tahu mengenai masalah Habib kan masih dipermasalahkan ya. Jadi gini teman-teman, karena ini sudah dilontarkan oleh pendukung Mbah Gufron, maka ini tantangan ini saya jawab ya. Tapi karena saya belum pernah membaca dan saya belum pernah mendapatkan yang katanya tesis ya, tesisnya kayak Imad, maka saya akan jawab, saya akan membuat antitesisnya. Bahkan mungkin kalau saya sudah menerima naskahnya ya, tesis itu, saya akan membuat dalam antitesis dalam 3 bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris ya. Itu yang mungkin mau saya buat. Tapi gini teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya ya, tesis ini kan sebetulnya begini, apakah ini merupakan tesis beneran atau hanya merupakan jurnal-jurnal ilmiah dari literasi dari kitab-kitab yang terdahulu ya? Karena begini, kalau kita pernah belajar di institusi pendidikan yang legal gitu kan ada tesis. Jadi begini, kalau S1 dulu kan ada skripsi ya, namanya skripsi. Kalau S2 itu master tuh ada namanya tesis. Kalau S3 itu ada namanya disertasi ya. Kalau doktor itu ada disertasi. Nah, biasanya skripsi, tesis sama disertasi ini kan diuji teman-teman oleh ahli di bidangnya ya. Contohnya kalau saya membuat tesis itu masalah apa gitu ya, harus diuji oleh orang yang lebih tinggi ya, doktor atau profesor yang memahami tentang masalah itu. Harusnya begitu. Jadi yang namanya tesis itu kalau di institusi pendidikan resmi teman-teman itu harus diuji kevalitannya ya, keabsahannya, dari metodenya, dari nanti metode yang dipakai apa gitu kan, dari literasi yang dikutip, yang dipertanggungjawabkan, kemudian metode penyajiannya seperti apa gitu kan, terus nanti kesimpulannya dari tesis itu seperti apa gitu kan, itu harus diuji teman-teman. Nah, tapi oke lah, misalkan anggaplah itu bukan tesis, anggaplah itu jurnal-jurnal ilmiah gitu kan. Nah, itu harus juga
dibuka secara umum gitu teman-teman. Nggak tahu, saya coba cari ya, tapi saya nggak ketemu tuh. Maksudnya lengkap ya dari awal sampai akhir ya. Jadi saya harus mendapatkan itu dulu. Nanti saya baca ya, saya pelajari dulu. Karena gini teman-teman, tesisnya itu ada dua kemungkinan kalau saya tanggapi. 100% saya tidak setuju, gitu kan. Yang kedua, 100% saya setuju. Yang ketiga, mungkin ada sebagian yang saya tidak setuju, yang sebagian setuju, gitu kan. Nah, itu yang perlu dipahami teman-teman. Jadi permasalahannya apa, terus Kiai Imad itu metode-metode yang dipakai seperti apa, gitu kan. Nah, terus setelah metode-metode itu penyajiannya seperti apa, literasi-literasi yang dipakai itu kitab-kitab apa saja, dari mana saja, gitu kan. Apakah yang kedua, kitab-kitab yang dijadikan rujukan ini artinya sahih, gitu kan, artinya bisa dipertanggungjawabkan mengenai rujukan-rujukan kitab ini, gitu kan. Kemudian kesimpulannya seperti apa, gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa menilai ya, itu seenaknya ya, karena kita harus berpedoman pada standar-standar baku yang diakui dalam metode penelitiannya, gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang tesisnya Kiai Imad teman-teman, saya belum tahu ya, terus terang saya belum pernah membaca. Kalaupun itu ada gitu ya, tentu harus dipelajari dulu. Kemudian nanti saya akan buat antitesisnya, karena pendukungnya Mbah Kupron kan bilang kalau saya memang alim saya disuruh membuat antitesisnya. Ya nggak apa-apa ya. Saya jawab tantangan ini teman-teman. Tapi beri saya waktu, karena itu tidak sedikit ya. Saya juga bekerja sekarang kan. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti akan saya coba untuk membuatnya. Tapi minimal begini teman-teman. Saya kurang tahu ya metode-metodenya yang dipakai yang jelas ini bagaimana ya. Tolong nanti saya kasih email saya teman-teman, saya kasih email saya yang yang sudah mendapatkan tesisnya Kiai Imad ini, tolong di email ke saya ya. Nanti saya kasih di deskripsi ya untuk email saya. Terus yang kedua, kalau memang ini Kiai Imad ini sudah di floor, harusnya dia membuat kanal gitu ya, blog, supaya tesisnya itu bisa diupload di situ, semua orang bisa baca, bisa pelajari ya, kayak gitu harusnya ya. Atau dia misalkan mengirim aja ke salah satu kanal di jurnal ilmiah ya, jadi di sana ya. Ini tanggapan saya. Mudah-mudahan insya Allah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi saya waktu ya, supaya bisa menjawab tantangan ini ya. Saya akan membuat antitesisnya, tapi tolong teman-teman yang sudah mendapatkan full tesisnya, yang orang bilang tesisnya Kiai Haji Imanuddin ini, untuk dikirim ke saya dulu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti saya akan bahas yang lain ya, Yang jelas saya menjawab tantangan ini ya, karena ini banyak direquest oleh pendukungnya Mbah Kupron di video-video saya yang sebelumnya yang saya upload ya. Sebetulnya saya hanya ingin mengingatkan ya, karena ini bagian dari syariat Islam untuk saling mengingatkan. Tapi itu aja teman-teman ya, saya jawab tantangan ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai ya tesisnya Kiai Imad bisa dikirim ke saya dulu ya. Saya kira demikian teman-teman ya. Nanti insya Allah saya jawab dalam 3 bahasa teman-teman ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab, sama bahasa Inggris ya. Saya kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.